Selamat datang kembali channel YouTube Lik Slamet di Purwokerto. Di kesempatan video kali ini, Lilik akan membagikan satu resep bolu tape yang super moist, super lembut, dan pastinya dijamin memuaskan. Selain menggunakan loyang persegi dengan tinggi 4 cm, resep ini juga bisa menggunakan loyang tulpan dengan ukuran 20. Untuk hasil resep kali ini teksturnya benar-benar berbeda dengan prol tape. Jadi tidak bisa disamaratakan dengan bolu tape pada umumnya. Seperti apa cara dan bahannya? Simak video ini hingga selesai. Langkah pertama, siapkan air secukupnya dalam panci, kemudian panaskan. Siapkan juga 100 gram margarin. Di sini saya menggunakan jenis Royal Palmia. Margarin jenis ini sudah mix dengan butter sehingga aroma lebih wangi dan lebih gurih. Disetim di atas air panas hingga hampir mencair keseluruhan. Setelah itu diangkat, aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya sisihkan suhu ruang. Siapkan 150 gram tape singkong yang sudah benar-benar matang. Kemudian kita haluskan menggunakan garpu hingga benar-benar teksturnya menjadi halus. Tambahkan dengan 1 saset kental manis atau sekitar 38 gram. Sebaiknya untuk pemilihan tape sendiri, carilah yang jenis benar-benar manis dan berwarna kekuningan. Setelah tercampur merata seperti ini, sisihkan. Berikutnya, siapkan 150 gram terigu protein sedang, ditambah dengan 10 gram maizena, ditambah dengan 10 gram susu bubuk. Ketiga bahan ini kita aduk hingga tercampur merata, kemudian sisihkan. Siapkan wadah bersih. Masukkan 4 butir telur suhu ruang, 100 gram gula pasir, 1 sendok teh vanila cair. Selanjutnya bahan kering kita masukkan. Sebelum dimixer, alangkah baiknya diaduk terlebih dahulu agar tepung tidak berterbangan. Mixer menggunakan kecepatan paling tinggi atau menggunakan kecepatan paling sedang juga boleh, kira-kira hingga gula larut. Setelah gula larut, kita masukkan 1 sendok teh emulsifier sekitar 7 gram. Kalian bisa menggunakan SP, Ovalet, ataupun TBM. Di mixer menggunakan kecepatan tinggi hingga adonan benar-benar putih, kental, dan berjejak. Sesekali adonan yang terdapat di pinggiran kita ratakan agar tercampur merata. Di mixer saya cukup memixernya selama 5 menit di kecepatan paling tinggi. Maka hasilnya sudah seperti ini. Sesuaikan juga dengan kapasitas mixer masing-masing. Berikutnya kita masukkan tape yang sudah dihaluskan. Kita mixer menggunakan kecepatan paling sedang saja hingga tercampur merata. Terakhir kita masukkan margarin yang sudah suhu ruang. Sebelum lanjut di mixer, alangkah baiknya kita aduk pelan seperti ini. Kemudian nyalakan di speed paling rendah dan mixer cukup sampai merata saja. Ratakan dan aduk balik menggunakan spatula. Pastikan tidak ada endapan margarin di bagian bawah. Untuk loyang saya menggunakan loyang ukuran 22 x 22 tinggi 4 cm.
Saya alas menggunakan kertas roti dan tidak saya oles menggunakan margarin ataupun minyak. Kalian juga bisa menggunakan loyang turban dengan ukuran 20. Setelah diratakan menggunakan bantuan lidi, sebaiknya kita goyangkan agar adonan lebih rata. Di sini sudah saya siapkan oven tangkring dan tidak ada lubang atas. Jika terdapat lubang atas, sebaiknya ditutup. Panaskan dengan api paling besar selama kurang lebih 12 menit. Maka akan didapati suhu paling tinggi 200 derajat. Setelah benar-benar panas, di rak paling bawah saya letakkan air panas seperti pada video. Kemudian di rak nomor 3-nya saya letakkan loyang bolu. Dengan teknik ini wajib menggunakan api besar hingga bolu matang. Tetapi jika kalian menggunakan teknik yang tidak ada air, sebaiknya gunakan suhu sekitar 160 hingga 170 derajat. Dengan waktu sekitar 30 menitan, maka akan didapati hasil bolu bagian bawah tidak terlalu lembab. Tetapi di sini saya memanggangnya cukup menggunakan waktu sekitar 22 menit dengan teknik air, maka sudah didapati permukaan bolu yang benar-benar kecoklatan seperti pada video. Selagi panas, bisa kalian keluarkan dari loyang. Bisa kalian perhatikan bagian bawah bolu benar-benar lembab. Di sini saya membuatnya 2 resep, maka hasilnya juga 2 loyang. Setelah kedua bolu benar-benar suhu ruang, silahkan kalian kreasikan, bisa ditambah dengan selai tipis-tipis ataupun bisa menggunakan buttercream tipis-tipis. Jadi kesimpulan resep bolu tape kali ini, dengan teknik yang seperti ini, kalian harus benar-benar memastikan permukaan sampai benar-benar kecoklatan. Karena jika kulit atas masih terlihat kuning, maka dijamin bolu setelah dingin akan mudah terkelupas dan pastinya akan cepat basah. Kenapa demikian? Jawabannya karena bolu ini mengandung jenis tape yang terdapat kandungan airnya cukup tinggi. Jadi saat pemanggangan harus benar-benar maksimal agar hasil seperti pada video. Bisa kalian perhatikan tekstur bolu kali ini benar-benar sangat lembut dan sangat moist. Semua tergantung selera masing-masing. Jika kalian suka dengan tekstur ini, gunakan resep ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih, matur kesuwun.